pahami baik-baik bahwa kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya itu ini pertama kali disebutkan oleh Imam Ahmad dalam risalah beliau Usulus Sunnah, bahwa usul sunnah, pondasi akidah ahlu sunnah menurut kami ma'asyara ahlu sunnah adalah berpegang teguh dengan ajaran yang dipegang oleh para sahabat Nabi. Kenapa tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah? Semua mengaku demikian. Mau Jahmiyah, mau Mu'tazilah, mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Kullabiyah, mau Qurramiyah, mau Murji'ah sekalipun, mereka akan mengatakan kami memiliki dalil Al-Quran dan lalu apa yang membedakannya Bapak Ibu sekalian? Membedakannya adalah pemahamannya. Ada orang yang mengatakan Allah itu ada tanpa tempat. Kalau dia ditunjuk ke atas, maka sama dia dengan lampu di atas. Tayyib. Jadi Allah di mana? Allah ada tanpa tempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak belakang. Mana sahabat yang mengatakan demikian? Carilah. Wallahi demi Allah, dia tidak akan pernah mendapati satupun sahabat Nabi yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Yang ada ma'asyiral muslimin, Umar radhiyallahu anhu tatkala berjumpa dengan Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha, datang kepada Umar, kemudian Khawlah menasihati Umar. Kemudian orang yang ada di sekeliling Umar itu berkata, "Wah, ini Amirul Mukminin, wahai wanita, jaga adabmu." Kemudian apa kata Umar? "Diamlah. Sesungguhnya ini perempuan yang Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pengaduannya langsung dari atas langit ketujuh," kata Umar. Siapa yang bilang Allah taala di atas langit ketujuh? Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menafsirkan ayat, sungguhnya syaitan itu akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dari bawah. Kemudian syaitan tidak mengatakan dari mana? Dari atas. Kata Ibnu Abbas, karena iblis dan syaitan tahu kalau Allah di la ilaha illallah. Berarti orang yang tidak tahu Allah di atas lebih parah dari hei wallah. Apa kata Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha? Dan ini diriwayatkan dalam kitab ma'asyiral muslimin. Ustaz mengada-ngada buka kitab Al-Ulum karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Antum akan dapati itu. Imam Zahabi itu udah lama meninggalnya, di abad-abad 600 sampai 700-an Hijriyah. Apa kata Zainab? Semua istri Nabi dinikahkan oleh walinya. Aku sendiri yang dinikahi langsung oleh Allah Ta'ala dari atas langit. Ini pemahaman siapa? Pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Sehingga kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Wallah. Di mana keberadaan Allah itu, Pak Ustaz? Setengah mengatakan di atas, setengah mengatakan di bumi. Menurut saya Pak Ustaz, Allah itu di bumi. Kenapa Allah itu di bumi? Ini ayatnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana kamu berada. Saya sedang di Rokan Hulu, berarti Allah sama saya di sini. Kata yang satu lagi, Allah di langit. Mana ayatnya? Nih. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Aras di atas. Oleh sebab itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada, sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia di mana. Allahu munazzahun anil jihati sid, kata akidah Thahawiyah. Allah suci dari 6 arah. Sid 6. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di atas, dia tak di bawah.
Dia dekat tak bersentuh, dia jauh tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk di mana Allah? Allah di atas, maka batallah ayat 2. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu di atas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman alal arsy istawa. Kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama 2 periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya isti'la, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah, jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Na'udzubillah.